Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohana FC. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas mata kuliah Ulumul Quran. Saya akan menyampaikan materi tentang pengertian Al-Quran, penamaan Al-Quran, anatomi Al-Quran, dan perbedaan Al-Quran dengan selain Al-Quran. Yang pertama adalah pengertian dari Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran merupakan bacaan atau yang dibaca. Kemudian secara istilah, Al-Quran adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Yang kedua adalah ada nama-nama lain dari Al-Quran, yaitu yang pertama Alkitab. Alkitab artinya tulisan atau buku. Yang kedua ada Al-Furqan. Al-Furqan artinya pembeda. Yang ketiga ada Az-Zikr, artinya ingat. Kemudian yang keempat ada At-Tanzil, yaitu yang diturunkan. Yang kelima adalah Ar-Ruh, yaitu yang berarti jiwa. Dan yang keenam ada Al-Balaghah, yaitu artinya menyampaikan. Yang ketujuh adalah Al-Basyair, yaitu yang berarti pedoman. Yang ke-8 ada Al-Bayan, yaitu penerangan. Yang ke-9 yaitu An-Nur, yaitu pelita. Al-Huda adalah petunjuk. Yang ketiga ada anatomi Al-Quran. Anatomi Al-Quran terbagi menjadi 3, yaitu ada surat. Surat merupakan kumpulan ayat Allah yang memiliki derajat dan kedudukan yang tinggi dan mulia. Yang kedua, ada ayat. Ayat adalah jumlah kalam Allah yang tersusun di dalam suatu surat di dalam Al-Quran. Kemudian ada pengertian dari juz. Juz yaitu pembagian Al-Quran yang masing-masing memiliki panjang ayat yang sama. Kemudian ada penjelasan dari surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Surat Makkiyah merupakan surat yang diturunkan di Mekah selama 12 tahun, 5 bulan, 13 hari. Kemudian ada surat Madaniyah. Surat Madaniyah adalah surat yang diturunkan di Madinah. Ayat ini turun sesudah Nabi hijrah ke Madinah selama 9 tahun, 9 bulan, dan 9 hari. Surat Makkiyah maupun Madaniyah memiliki ciri-ciri khusus, yaitu pada surat Makkiyah pada umumnya ayatnya pendek. Kemudian mengesahkan Allah, mengajak ke hikmah Islam dan menjelaskan tentang hari kiamat. Kemudian memuat kisah Nabi terdahulu. Dan dalam surat Makkiyah terdapat perkataan Ya Ayyuhan Nas. Kemudian ciri pada surat Madaniyah yaitu pada umumnya ayatnya panjang. Kemudian menjelaskan hukum waris. Yang ketiga, pembatasan atau peraturan pada agama. Kemudian hak-hak yang diperoleh kaum muslimin. Dan yang terakhir, menjelaskan tentang jihad fisabilillah. Yang terakhir, ada perbedaan dari Al-Quran, hadis Nabawi, dan hadis Qudsi. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran yaitu lafaz dan artinya diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada hadis Qudsi, yaitu hadis yang maknanya dari Allah tetapi redaksinya berasal dari Nabi Muhammad dengan perantara ilham atau mimpi. Kemudian yang terakhir yaitu hadis Nabawi, yaitu hadis dari pernyataan-pernyataan Rasulullah yang beliau nisbatkan pada diri sendiri. Kita dapat menyimpulkan bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW lewat malaikat Jibril untuk seluruh umat manusia. Sebagai umat muslim, kita wajib untuk membaca, mempelajari, dan mengamalkan ayat-ayat Allah agar kita selamat dunia dan akhirat. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih. Harapan saya, apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.